Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mukhtar Purnama Irawan, dan kali ini kita akan bicara tentang sebuah materi sejarah yang lagi-lagi selalu menjadi sebuah kontroversi, ya, walaupun tidak sekontroversial tentang G30S, yaitu kita akan bicara tentang Super Semar, ya. Apa itu Super Semar? Super Semar adalah surat perintah 11 Maret 1966, ya. Jadi Super Semar adalah sebuah surat perintah secara resmi yang kita pelajari di sekolah. Sebuah surat perintah yang dikeluarkan atau dibuat oleh Presiden Soekarno pada saat itu, yang ditujukan kepada Soeharto pada saat itu selaku Pangkop Kamtib, ya, Panglima Komando Pemulihan Keamanan Ketertiban pada saat itu, untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam situasi genting di Indonesia, terutama Jakarta, selepas peristiwa G30S. Tapi kemudian kenapa ini menjadi sebuah surat sakti yang kontroversial? Karena nantinya dengan Super Semar ini menimbulkan sebuah perubahan situasi yang sangat ekstrim di Indonesia, ya, di mana nanti kepemimpinan di negara kita ini berubah dengan sangat drastis. Soekarno menjadi hilang pamornya, ya, kekuasaannya, kekuatannya, dan digantikan dengan naiknya pamor ataupun kekuatan dari seorang Soeharto. Dan berarti dianggap bahwa Super Semar ini menjadi sebuah surat yang kemudian menjadi sebuah kudeta secara halus atau kudeta merangkak, ya. Jadi memang Super Semar ini menjadi kontroversi lagi adalah bahwa surat aslinya sampai sekarang tidak pernah diketemukan. Yang ada adalah salinannya, dan salinan itu pun menuai kontroversi karena salinannya ini nomenklaturnya adalah nomenklatur militer, bukan nomenklatur sipil. Kemudian isinya pun kemudian menjadi teka-teki, seperti itukah sesuai isinya atau bagaimana, ya. Dan ketika dibuat ini, apakah dalam keadaan sadar Soekarno membuatnya ataukah dalam keadaan ditekan? Itu menjadi sebuah kontroversi sampai saat ini. Dan lagi-lagi kita sampai saat ini belum menemukan jawaban yang pasti tentang Super Semar. Orang-orang yang mungkin punya kompetensi untuk menjawab ini atau yang tahu informasi tentang ini lebih banyak untuk diam pada saat itu, sampai sekarang bahkan, ya. Dan sekarang mungkin orang-orang yang terlibat langsung sudah tidak ada. Bahkan mereka beberapa di antara membuat sebuah buku yang isi buku ini kemudian saling bertentangan. Kita harus sebagai seorang pemerhati sejarah atau orang yang paham sejarah, orang yang ngerti sejarah, melihat ini harus dengan lebih hati-hati, ya. Jadi kontroversi dalam sejarah di bangsa kita sebenarnya cukup banyak, ya. Dan ini menjadi sebuah PR bagi sejarawan untuk mengungkap kebenaran yang sebenar-benarnya dari peristiwa masa lalu di bangsa kita, ya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.